Now look at this. Teman-teman, saya akan menjelaskan luas dan letak negara Indonesia. Luas wilayah negara Indonesia adalah 5.193.250 km persegi. Luas wilayah tersebut juga meliputi ke dalamnya daratan serta lautan. Luas daratan pada negara Indonesia sendiri adalah 1:919.440 km persegi yang terdiri dari setidaknya 17.580 pulau yang tersebar luas. Negara Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil serta memiliki luas kelautan hingga 3.273.810 km persegi. Lautan yang dimiliki oleh negara Indonesia memiliki batas 12 mil laut dengan zona ekonomi eksklusif yaitu 200 mil. Bang, dipalok bang. Pertama, letak luas geografis. Secara geografis, negara Indonesia terletak di antara dua benua yaitu benua samudra dan kedua benua tersebut yaitu benua Asia serta benua Australia. Negara Indonesia juga terletak pada dua samudra yang terdiri Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. 2. Letak astronomis. Secara astronomis, negara Indonesia terletak pada derajat bintang utara atau hingga 11 derajat bintang selatan atau serta 95 derajat bujur timur atau hingga 144 derajat bujur timur. Karena terletak astronomisnya tersebut membuat Indonesia memiliki iklim tropis. Wilayah negara Indonesia yang paling utara terletak pada 6 derajat bintang utara yang berlokasi di Pulau W, sedangkan wilayah negara Indonesia yang paling selatan terletak pada 11 derajat bintang selatan yang berlokasi di Pulau Rote. Wilayah negara Indonesia yang paling timur terletak pada 141 derajat bujur timur yang berlokasi di kota Maroke, sedangkan wilayah negara Indonesia yang paling barat terletak pada 95 derajat bujur timur yang berlokasi di kota Sabang. 3. Letak geologis. Secara geologis, negara Indonesia dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu jalur pegunungan, lempeng, serta dangkala. Letak geologis sendiri merupakan letak sebuah wilayah yang didasari oleh jenis batuan yang ada pada permukaan bumi. Berikut merupakan letak geologis dan negara Indonesia terletak pada 2 jalur pegunungan muda dunia yang terbagi menjadi 2, yaitu sebelah barat dari negara Indonesia merupakan sirkum Mediterania. Sebelah timur dari negara Indonesia merupakan sirkum Pasifik. Negara Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng yang terdiri dari pada bagian utara dari negara Indonesia yang berbatasan dengan Tameng Asia yang hingga saat ini mengalami perluasan hingga dikenal dengan lempeng Asia. Pada bagian barat serta selatan dari negara Indonesia yang berbatasan dengan benua Gondwana India, dari Samudra Hindia Australia serta perluasan yang sering dikenal dengan sebutan lempeng Indo-Australia. Pada bagian timur dan negara Indonesia yang berlokasi di dasar Samudra Pasifik. Negara Indonesia terletak pada 3 dangkala, yaitu terdiri dari dangkala Sunda, dangkala Laut Pertengahan Australia Asiatik. 4. Letak geomorfologis. Secara geomorfologis, yang merupakan letak negara Indonesia berdasarkan bentuk permukaan buminya. Beberapa contoh yang termasuk ke dalam letak geomorfologis adalah dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, dan masih banyak lagi. Adapun dampak positif dan negatif letak Indonesia. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif yang pertama, karena letaknya strategis, dapat menyebabkan negara Indonesia mudah melakukan perdagangan ke negara lain. Dampak positif yang kedua,
Karena letaknya yang strategis, negara Indonesia merupakan tempat pertemuan arus yang seringkali membawa banyak mikroorganisme plankton di dalam laut. Hal tersebut menyebabkan kegiatan perikanan di Indonesia berjalan lancar, karena mikroorganisme plankton tersebut merupakan makanan ikan. Selain itu, karena wilayah yang luas atau sumber daya alam yang ada seperti ikan, kerang, serta bahan tambang yang ada seperti minyak bumi berlimpah di Indonesia. Dampak positif yang ketiga, karena letaknya strategis, negara Indonesia yang akan berbagai flora, fauna, suku, bangsa, budaya, serta etnis di dalamnya. Adapun yang kedua yaitu dampak negatif. Dampak negatif yang pertama, karena merupakan sebuah negara kepulauan, pengawasan teritorial yang ada menjadi sulit. Hal ini dikarenakan Indonesia sebagai negara kepulauan terdiri dari begitu banyak pulau di dalamnya. Dengan begitu akan kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh wilayah menjadi teritorial di Indonesia. Dampak negatif yang kedua, karena merupakan sebuah negara kepulauan akan sulit untuk mengawasi keamanan di negara Indonesia. Selain itu, hal ini seringkali dimanfaatkan oleh berbagai oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyelundupan serta tidak kejahatan karena pintu masuk melalui laut yang mudah dimasuki. Pengaruh letak Indonesia. Karena memiliki lokasi yang strategis, lokasi negara Indonesia juga memengaruhi kehidupan masyarakat yang ada di dalamnya. Pengaruhnya tersebut bisa berdampak secara langsung pada berbagai sektor. Kegiatan seperti ekonomi, transportasi, serta komunikasi masyarakat, berbagai dampak tersebut dipengaruhi dengan adanya faktor iklim, geostrategis, serta kondisi tanah pada negara Indonesia sendiri. Seperti kita ketahui, negara Indonesia memiliki iklim tropis yang membuat negara Indonesia mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun dengan jumlah yang hampir sama setiap harinya. Selain itu, karena terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, negara Indonesia memiliki pola angin yang selalu berganti secara teratur yaitu 6 bulan sekali, yang dibagi menjadi dua yaitu musim barat dan juga musim timur. Selain itu, secara umum, negara Indonesia hanya memiliki dua musim saja yaitu musim kemarau dan musim penghujan yang biasanya berganti secara teratur yaitu 6 bulan sekali. Berikut ini penjelasan lengkap mengenai pengaruh dari letak Indonesia terhadap berbagai kegiatan manusia. 1. Ekonomi. Yang pertama dari pengaruh dari letak negara Indonesia adalah kegiatan ekonomi, di mana dengan suburnya tanah maka dapat dengan mudah berbagai macam tanaman tumbuh dengan baik di negara Indonesia. Selain itu, di Indonesia juga memiliki curah hujan serta penyinaran matahari mencukupi, sehingga berbagai faktor tersebut mendukung tanaman tumbuh dengan mudah hingga para petani dapat memproduksi panen. 2. Transportasi. Yang kedua pengaruh dari letak negara Indonesia adalah kegiatan transportasi, di mana karena lokasinya yang terletak di antara dua benua serta diapit oleh dua samudra, membuat kegiatan transportasi yang ada sangat dibutuhkan. 3. Komunikasi. Yang ketiga pengaruh dari letak negara Indonesia adalah kegiatan komunikasi. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki berbagai budaya, suku, dan ras yang mempengaruhi pada penghasilan budaya yang digunakan menjadi beragam.